Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Diah Pertiwi, NIM-nya 24120019. Saya jurusan manajemen dari kampus Karawang. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas perpajakan saya yang berjudul PPH Pasal 26. Terima kasih. Berikut slide pertama, ada pengertian dan dasar hukum. PPH Pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri atau WPLN selain bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Dasar hukum UU Pajak Penghasilan termaksud UU No 36 2008 dan aturan pelaksanaan seperti PMK. Intinya, setiap kali Indonesia membayar penghasilan kepada pihak asing, pihak Indonesia wajib memotong pajak sebelum membayarnya. Selanjutnya, yang kedua ada subjek pajak. Subjek yang dikenakan PPH Pasal 26 adalah WPLN selain BUT yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan BUT bentuk usaha tetap di Indonesia mendapat perlakuan berbeda. Penghasilan mereka bukan dipotong PPH 26 melainkan melalui mekanisme lain. Sementara itu, BUT tidak termasuk subjek PPH 26 karena BUT diperlakukan hampir sama dengan WP dalam negeri. Selanjutnya, yang ketiga ada objek pajak. Objek pengenakan mencakup penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah, dan penghargaan, pensiun, premi swab, keuntungan pembebasan utang, dan juga pengalihan harta di Indonesia. Untuk contoh, ada penghasilan royalti dari Indonesia yang dibayarkan ke WPLN dapat dipotong PPH 26. Selanjutnya, ada tarif umum. Tarif standar PPH Pasal 26 adalah 20% dari penghasilan bruto. Jika tidak ada pengaturan khusus, tax treaty yang berlaku. Dan dalam beberapa kasus, misalnya penghasilan harta atau saham, dasar pengenaan bukan penghasilan bruto, tetapi perkiraan penghasilan neto. Contohnya, royalti ke WPLN 500.000 kali 20% sama dengan 1 juta. Selanjutnya, ada ketentuan khusus dan tax treaty. Yang pertama, jika terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B atau tax treaty antara Indonesia dan negara domisili WPLN, maka tarif bisa lebih rendah atau bahkan dibebaskan sesuai ketentuan treaty. 2. Jika WPLN tidak memenuhi persyaratan treaty, misalnya tidak punya surat keterangan domisili yang sah, maka tarif 20% tetap berlaku penuh. Jika tidak ada SKD, maka tarif kembali ke 20% standar. Selanjutnya, yang keenam ada penghasilan harta dan BUT ayat 4. Yang pertama, untuk pengalihan harta oleh WPLN di Indonesia atau untuk laba BUT yang tidak ditanam kembali di Indonesia, PPH 26 dikenakan atas dasar penghasilan setelah pajak atau perkiraan penghasilan neto. Yang kedua, misalnya suatu BUT yang hasilnya tidak diinvestasikan kembali di Indonesia dikenakan PPH Pasal 26 ayat 4 sebesar 20% dari laba setelah pajak. Jika suatu BUT memiliki laba bersih di Indonesia tetapi tidak diinvestasikan kembali, maka laba tersebut dianggap ditarik ke luar negeri dan wajib dipotong. Jadinya 20% dari laba setelah pajak ini disebut branch profit tax. Selanjutnya,
Ada 7 mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Yang pertama ada pemotongan PPh 26 dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan atau pemotong di Indonesia. Yang kedua, penyetoran PPh dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan melalui SPT masa PPh 23/26 paling lambat tanggal 20. Yang terakhir, pemotongan pajak membuat bukti potong melalui aplikasi e-Bupot unifikasi atau mekanisme yang berlaku. Jika tidak dipotong atau disetor, perusahaan akan dikenakan sanksi berupa denda dan berbunga. Selanjutnya, yang ke-8 ada dampak dan contoh singkat. Yang pertama, dampak bagi perusahaan bila membayar penghasilan ke WPLN perlu memastikan status domisili penerima, teliti, dan melakukan pemotongan dengan benar agar tidak ada sanksi. Contoh sederhananya, WPLN menerima hadiah dari Indonesia senilai 100 juta. PPh pasal 26 sama dengan 20% kali 100 juta sama dengan 20 juta. Maka perusahaan Indonesia hanya membayar 80 juta kepada WPLN dan 20 jutanya disetor sebagai pajak. Dan dampak bagi perusahaan harus memastikan penerima adalah WPLN atau tidak. Dan harus cek apakah negara tersebut memiliki P3B dan harus meminta SKD jika ingin tarif treaty, harus sesuaikan jenis penghasilannya dan harus melapor tepat waktu untuk menghindari denda. Cukup sekian dari saya, terima kasih.